Masa debat ketiga Pilpres 2024 tadi malam sukses digelar. Ketiga capres membahas terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Lalu apakah debat semalam sudah relevan dengan situasi internasional saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional, Dina Sulaiman. Ya, selamat pagi Bu Dina. Ya, selamat pagi Mbak Mega, Mas Febrian. Ya, Bu Dina, debat semalam ini cukup panas ya, terutama saat membahas politik luar negeri Indonesia mulai dari Laut Cina Selatan sampai Palestina. Nah, menurut Bu Dina sendiri dari ketiga capres siapa yang paling menguasai untuk seluruh topiknya? Ya, kalau yang dibahas semalam itu kan khusus untuk isu-isu luar negeri, saya pikir ini ya mungkin karena waktu yang terbatas tidak banyak dieksplorasi mendalam. Saya mengucapkan apresiasi kepada ketiganya bahwa tiga-tiganya mengangkat isu Palestina gitu ya, karena saya sebenarnya lebih fokus di kajian Timur Tengah dan sejak era Bung Karno itu isu Palestina itu selalu menjadi pusat diplomasi kita, bahkan di era Pak Jokowi itu menggunakan istilah bahwa Palestina adalah jantung diplomasi Indonesia. Nah, tapi memang sayangnya tadi malam tidak banyak terbahas secara detail apa yang perlu dilakukan gitu ya untuk membantu Palestina. Apakah hanya begitu-begitu saja seperti yang selama ini terjadi, atau apa gebrakan yang bisa diambil oleh para kandidat presiden ini seandainya mereka nanti terpilih. Mungkin itu pandangan umum saya. Ibu Dina, yang menjadi menarik tadi malam juga ada momen ketika paslon nomor 1 dan juga 3 dalam debat sepaham akan diplomasi kemerdekaan Palestina. Tapi paslon nomor 2 Prabowo Subianto malah menjadikan Palestina, jalur Gaza khususnya, sebagai contoh negara yang lemah pertahanannya sehingga penjajahan Israel terjadi di sana. Kita akan coba cuplik lagi pernyataan dari Prabowo Subianto. Evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui. Nah, tadi kita sudah melihat itu bukan pernyataan dari Ganjar Pranowo, tapi juga nanti kita akan hadirkan bagaimana cuplikan ketika Prabowo Subianto mengatakan Palestina ini menjadi negara yang lemah sehingga penjajahan oleh Israel masih terjadi di sana. Iya, Bu Dina, bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan dari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa karena pertahanan militer Gaza ini lemah, makanya ia dijajah oleh Israel? Ya, ini menarik ya. Saya punya dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, membandingkan Indonesia dengan Gaza atau Palestina tentu tidak apple to apple dari sisi bahwa Palestina itu secara de facto belum merdeka sebenarnya, gitu ya. Jadi sehingga memang sama sekali tidak punya kekuatan militer. Yang ada itu hanya aparat keamanan atau polisi, itu hasil perjanjian Oslo 94. Dan polisi itu juga tidak boleh melakukan perlawanan terhadap Israel. Tugas polisi di tepi barat itu adalah justru untuk menekan orang-orang di tepi barat yang berusaha melakukan aksi-aksi perlawanan. Jadi memang tidak punya militer, sehingga analogi mengatakan itu Gaza lemah karena nggak punya militer, ya itu kurang tepat. Tapi di saat sama, ini adalah pengakuan bahwa Palestina itu memang sampai hari ini belum mencapai kemerdekaannya justru karena dihalangi untuk mendapatkan persenjataan. Kan gitu ya. Jadi kalau diplomasi itu sudah puluhan tahun dilakukan. Palestina itu kan terjajah sudah 75 tahun. Dan selama itu sudah banyak sekali resolusi-resolusi PBB yang dikeluarkan, kemudian resolusi itu kan hasil diplomasi ya, dan Indonesia sangat aktif dalam upaya diplomasi di PBB. Kemudian juga perjanjian damai itu sudah berkali-kali diupayakan, tapi kan yang terjadi adalah
uh, justru memberikan kesempatan kepada Israel untuk terus-menerus melakukan penjajahannya dan berbagai kejahatan yang dilakukan bahkan hari ini itu kan kalau menurut saya sudah masuk ke kategori genosida gitu ya. Nah, artinya ada sesuatu yang salah nih dalam upaya komunitas internasional termasuk Indonesia dalam upaya untuk membantu kemerdekaan Palestina. Dan itu sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo dalam hal ini ya, apa nggak punya senjata gitu ya. Jadi di satu sisi analoginya kurang tepat karena memang Palestina belum menjadi negara yang de facto merdeka, belum berdaulat sama sekali, sehingga gimana mau punya militer, bahkan tidak diizinkan untuk punya militer. Negara-negara yang berani membantu untuk perjuangan-perjuangan Palestina agar punya senjata malah diembargo oleh Amerika Serikat kan gitu ya, seperti Iran, Suriah itu kan diembargo. Karena apa? Karena mereka memberikan bantuan persenjataan. Nah, artinya kita akan atau membantu Palestina perlu mencari jalan keluar yang lebih konkret ini. Nah, sementara dua paslon lainnya, Pak Anies Baswedan sudah memberikan langkah yang lebih konkret lagi, misalnya kita harus menjadi panglima diplomasi, kita harus betul-betul hadir dalam berbagai forum diplomasi, maksudnya presiden betul-betul hadir dalam berbagai forum-forum diplomasi termasuk untuk membela Palestina. Tapi konkretnya seperti apa itu tentu perlu dieksplorasi lagi. Sementara kalau paslon ketiga Pak Ganjar ya memang menyinggung tentang Palestina tapi tidak kurang detail juga apa sebenarnya yang perlu dilakukan. Mungkin. Baik, Bu Dina, membicarakan mengenai kekuatan militer juga kan kemarin Pak Ganjar menyebut juga ya soal kekuatan kita di Cina Selatan. Ini bagaimana Bu Dina untuk posisi Indonesia sendiri? Apakah sudah mulai cukup kuat di sana? Saya sebenarnya bukan pengamat Laut Cina Selatan, tapi secara umum memang yang namanya keamanan itu kan ada dua ya, keamanan tradisional dan non-tradisional. Kita perlu memberikan perhatian pada dua-duanya. Keamanan tradisional itu maksudnya kita bicara soal power, soal persenjataan, nah itu memang perlu. Tapi juga kita ada, kalau saya lihat gitu ya, kita perlu perlu prioritasnya seperti apa. Apakah kita betul-betul terancam oleh perang gitu ya di Laut Cina Selatan itu, atau sebenarnya tidak gitu-gitu amat gitu ya, sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah alutsista yang lebih sederhana tapi lebih banyak jumlahnya gitu kan. Nah, apakah alutsistanya itu berupa pesawat tempur? Nah, itu kan perlu dipertanyakan lagi kalau memang urusannya di Laut Cina Selatan gitu ya. Kalau Laut Cina Selatan tentu yang lebih dibutuhkan adalah kapal pengawas gitu ya. Dan kita juga bicara soal pulau-pulau terluar. Nah, pulau-pulau terluar ini berarti kan yang dibutuhkan itu bukan kapal tempur yang sangat besar atau pesawat tempur yang sangat canggih, tapi fasilitas-fasilitas yang mungkin lebih sederhana tapi bisa menjaga perbatasan kita supaya tidak ada pencurian ikan itu yang sering dipermasalahkan di perbatasan kita. Kita tidak cukup fasilitas untuk menjaga itu. Jadi saya pikir fokusnya akan lebih ke sana ya. Kalau soal keamanan tradisional, tentang kita bicara soal persenjataan. Tapi yang non tradisional ini kita juga penting untuk diperhatikan, dan saya pikir paslon 1 dan 3 itu lebih banyak ya porsinya membicarakan keamanan non tradisional. Apa itu keamanan non tradisional? Itu ancaman keamanan yang menyasar negara kita, orang-orangnya, manusia-manusianya, tapi tidak berupa ancaman perang gitu ya. Misalnya hacker ya, misalnya ya. Kemudian kelaparan, ancaman kekurangan makanan, ancaman kesehatan. Nah, itu juga bagian dari isu keamanan yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau bicara alokasi anggaran gitu ya, berarti anggaran untuk keamanan non tradisional itu juga perlu besar ya. Karena memang bahkan kalau menurut UNDP yang namanya keamanan non tradisional atau keamanan manusia itu ada 7 dimensinya. Ada keamanan kesehatan, keamanan keamanan lingkungan, keamanan dari sisi pangan gitu kan, dan masih banyak yang lain, ada 7 semuanya. Artinya kan posnya banyak ya yang harus dijaga keamanan orang-orang Indonesia. Itu yang saya pikir nanti siapapun yang akan menjadi presiden itu perlu memperhatikan itu ya. Jadi jangan hanya melulu pada berfokus pada keamanan tradisional yang
fokus di senjata saja. Ibu Tina, kita kembali lagi ke isu Palestina yang nampaknya ketiga paslon ini sudah memiliki sikapnya masing-masing bagaimana pemerintah ke depan kalau mereka terpilih sebagai presiden untuk dapat mengambil gagasan di Palestina. Apakah isu Palestina ini memang menjadi begitu penting sehingga nantinya gagasan yang akan diberikan ini bisa mendulang suara bagi masing-masing paslon? Ya, menurut saya iya, ya isu ini penting sekali dan berpengaruh pada opini publik. Kenapa? Karena memang faktanya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu isu Palestina hari ini menjadi fokus gitu ya, menjadi uh, uh, ke keprihatinan bersama. Kenapa? Karena selama 3 bulan ini sudah 90 hari lebih ya, itu dunia menyaksikan genosida secara real time. Ya, secara real time kita tuh melihat apa yang terjadi di sana, pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Ini ya sulit mendeskripsikannya dengan kata-kata betapa kejamnya Israel memperlakukan orang-orang Palestina. Dan dunia seolah-olah nggak bisa ya, dunia dalam hal ini terutama PBB gitu tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti dan kemudian kalau kita lihat kalau saya membaca memperhatikan bagaimana sih masyarakat sipil di berbagai negara itu semuanya tuh berharap pada negaranya masing-masing gitu ya. Orang-orang Amerika Serikat misalnya itu demo luar biasa masif di depan gedung parlemen, di depan Gedung Putih misalnya, kan harapannya ke pemerintahnya masing-masing mereka ya. Lalu orang-orang di Timur Tengah juga berdemo untuk menuntut pemerintah mereka agar memberikan bantuan kepada Palestina. Begitu juga di Indonesia, harapannya ke siapa? Ya harapannya ke pemerintah kan gitu ya. Kita semuanya pengen bantu Palestina nih gitu, tapi kan kita nggak, kalau masyarakat sipil ya apa yang bisa dilakukan? Berarti kan pemerintah yang menjadi panglimanya gitu ya, yang harus maju ke depan. Berarti memang yang diharapkan adalah ini ya langkah konkret gitu ya, janji apa nih yang mau dilakukan seandainya menjadi presiden. Dan janji itu harus konkret juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata normatif yang selama ini sering kita dengar, oh kita membantu Palestina, oh kita selalu bersama Palestina, oh Palestina adalah jantung diplomasi Indonesia. Tidak seperti itu, tapi ini sudah 3 bulan ini kita melihat betapa tidak berdayanya dunia internasional, komunitas internasional untuk membantu Palestina. Berarti apa nih yang harus dilakukan nih konkretnya? Gitu ya. Kalau hanya terus-menerus fokus pada diplomasi saja kan buktinya tidak berhasil. Nah, ada hal-hal yang misalnya nih, kalau saya kasih salah satu hal yang bahkan hari ini sudah mulai kelihatan, itu adalah boykot ekonomi. Ya, kita lihat bagaimana misalnya Yaman itu negara termiskin, salah satu negara termiskin di dunia ya. Di Arab itu paling miskin itu negara Yaman itu. Tapi dengan keberaniannya dia yang dilakukan cuma menghalangi kapal lewat aja gitu loh. Jadi nggak perang, menghalangi kapal lewat saja, tapi itu dengan resiko besar tentu saja. Tapi ini sudah membuat ekonomi menjadi sulit buat Israel. Dan kemudian masyarakat sipil ketika kita sudah banyak mendengar ya aksi-aksi boykot ekonomi kan, ternyata apa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu pemerintah Israel itu bahkan mengatakan akan menutup beberapa organisasi pemerintah karena kesulitan ekonomi dan uangnya dipakai untuk hutang. Artinya apa? Boykot ekonomi itu justru sebenarnya alat yang paling efektif, itu perjuangan non-violence ya, perjuangan yang tanpa kekerasan untuk menghentikan sebuah konflik. Ya, karena perang itu butuh biaya. Ketika Bu Dina, kalau kita membahas mengenai bagaimana para capres ini kita dorong untuk bagaimana menangani Palestina, mendukung juga para warga yang tertindas. Bagaimana dengan Rohingya? Karena kan kalau membahas mengenai pertahanan dan juga keamanan di Indonesia, pengungsi Rohingya ini kan juga cukup sering masuk ke Indonesia tanpa adanya pengamanan yang ketat dan juga bagaimana cara kita menanganinya. Sejauh ini kan pemerintah belum tegas menangani dari isu Rohingya ini. Bagaimana dengan para capres ini menciptakan peraturan yang ketat dan juga mendorong PBB untuk memperjuangkan juga kemerdekaan dari Rohingya ini? Ya, kalau masalah Rohingya sepertinya ada 2 hal ya yang perlu diselesaikan. Yang pertama, penyebab konfliknya apa gitu? Mengapa kok orang Rohingya harus mengungsi? Berarti kan kita bicara soal pemerintah Myanmarnya. Nah, ini yang sepertinya belum bisa dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN untuk menekan salah satu anggota mereka sendiri ya, salah satu anggota ASEAN sendiri untuk
menyelesaikan konflik internal mereka sehingga tidak ada yang disebut stateless ini. Gitu ya. Tidak ada orang-orang yang terkorbankan, orang Rohingya yang tiba-tiba saja tidak punya keluarga negaraan sehingga tidak ada yang mau mengurus gitu kan. Jadi nah ini kita akan bersentuhan soal ASEAN yang punya prinsip non intervensi, tidak mau saling mencampuri urusan dalam negeri. Nah ini tidak bisa lagi dipertahankan sehingga Indonesia saya pikir para capres seandainya nanti terpilih ya perlu melakukan ini ya upaya yang mungkin akan menyinggung pihak lain gitu ya karena kan ASEAN itu tidak boleh saling intervensi kan doktrinnya seperti itu harus menjaga perasaan satu sama lain tapi ini sudah masalah kemanusiaan yang sangat besar di ASEAN di depan mata kita sendiri artinya ya perlu lebih tegas lagi kalau memang terpaksa ikut campur ya ikut campur gitu ya. Dan yang kedua untuk urusan, nah kalau yang sudah ada ini bagaimana pengungsi yang sudah sampai ke Indonesia bagaimana? Nah kita tetap, saya pikir tetap harus mengedepankan kemanusiaan, gitu ya. Dan itu saya pikir perlu tegas juga disampaikan oleh para capres, mau betul-betul kemanusiaan atau tidak, gitu kan? Baik, artinya kita akan nantikan bagaimana nantinya hasil dari debat ini bisa memengaruhi pemilihan ataupun pilihan dari masing-masing masyarakat untuk menentukan Pilpres 2024 nanti. Terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.